sebentar. Halo Lucy, silakan masuk. Silakan duduk Lucy. Gimana? Perjalanan dari sini macet atau Enggak? Lancar. Semoga nanti pulangnya lancar juga ya. Iya Ibu. Kamu gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Saya juga sehat. Kamu kegiatannya hari ini? Nanti ada kelas di jam 1 sampai sore. Oke. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih ya, kamu sudah mau datang bertemu saya untuk konseling dan mempercayai saya membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Kira-kira apa tuh yang mau kamu ceritain, tentang apa? Tentang di rumah lah ya. Oke. Rumah. Baik. Sebelum kita masuk, Ibu mau tanya, Lucy sebelumnya udah pernah belum ikut sesi konseling? Belum. Belum. Nah, karena Lucy belum pernah ikut sesi konseling, Ibu mau sedikit jelasin tentang asas-asas konseling ya. Itu karena kita mau melakukan konseling, Lucy boleh menceritakan apapun ke Ibu, ceritain dengan jujur, kita berdua saling terbuka aja gitu kan. Lucy juga nggak perlu takut kalau rahasia yang Lucy ceritain bakal tersebar di mana-mana gitu, karena Ibu bisa jamin kalau Ibu bisa jaga rahasianya Lucy. Jadi di sini Lucy bisa cerita dan nggak perlu terburu-buru ceritanya. Gitu. Nah, untuk sesi konselingnya waktunya itu kurang lebih kita membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit. Nah, Ibu mau tanya kira-kira Lucy keberatan nggak dengan waktu yang lumayan ya? Enggak sih Bu. Enggak ya, berarti aman ya. Oke. Jadi apa nih, gimana? Apa yang mau Lucy ceritain ke Ibu? Ada masalah apa? Minggu tanggal 16 Juni kemarin kan Lucy udah besar ya. Ini kan Lucy udah besar kan. Dulu emang Lucy belum pernah yang namanya pacaran ya. Terus akhirnya semester sekarang ini Lucy kenalan sama orang, akhirnya jadian, punya pacar lah ya. Oke. Tanggal 16 Juni kemarin, minggu kemarin, dia ke rumah, ya kan. Dia ke rumah, terus di rumah ini cuma ada aku, bapak, sama kakak, ya kan. Dia datang ke rumah, udah sampai di rumah, itu tuh sorenya kita mau gereja bareng. Terus ada kakak juga yang gereja bareng sama-sama gitu ya kan. Terus sepulang dari gereja bareng, Lucy sama pacar itu tuh langsung ke tempat makan. Sehabis dari tempat makan tuh kan pulanglah ke rumah lagi ya kan. Dia pulang balik ke rumahnya ke Tangerang, besok paginya Lucy diomelin sama mama gitu ya kan. Dibilang kayak kalau udah pulang gereja tuh ya pulang aja, nggak usah lagi keluar ke sini gitu kan, nggak usah keluar makan di rumah, makan di tempat lain, di rumah aja bisa kan ngobrol sama si Mamora gitu ya kan, di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Panjang banget sih kalian berdua ini keluarnya gitu ya kan. Akhirnya besok paginya mama langsung ngomong-ngomongin aku, terus kena libas, kena pukulan ya, walaupun cuma nggak banyak, kayak cuma di tangan aja gitu ya kan. Terusnya juga kayak nangis gitu ya kan. Terus mama selalu bilang harusnya tuh di rumah aja gitu kan, gak usah kemana-mana, nanti dilihat sama orang lain gak enak gitu kalau di luar. Kalau di rumah kan enak ya kan, ada orang tua juga ya kan gitu. Terus abis itu kalau nggak salah tuh Senin kemarin tanggal 17
kakak yang kedua selalu mengomporin aku dengan mama biar aku tuh kayak seakan-akan salah kayak di rumah. Itu aja sih Bu. Kira-kira Lucy tahu nggak kenapa mama dan kakak seperti itu ke Lucy? Mungkin karena mama anaknya cewek semua, ya kan, karena takut ada hal-hal yang gak enak gitu, takut ada apa-apa. Mungkin mama kayak selalu ngomelin jangan dulu berpacaran gitu ya kan, jangan dulu berpacaran gitu. Terus akhirnya Lucy diomel-omelin gitu ya kan, ya udah imbasnya ke Lucy gitu. Tadi Lucy bilang waktu kejadian itu di situ ada apa-apa. Tanggapan apa ketika melihat Lucy seperti itu? Bapak bilangnya harusnya jangan pulang lewat malam, pulang jam 10. Itu sih Bu. Oh jadi tanggapan kamu juga seperti itu. Tapi hubungan Lucy dengan kakak baik? Enggak. Cuma yang kalau nomor 2 aja nggak banyak. Apa tuh yang buat jadi nggak baik? Dia tuh di rumah suka berisik, suka apa kayak kan di rumah udah punya rumah 2 ya, tapi kain di mana-mana dilemparin semua. Itu yang bikin nggak baik sama adik-adiknya juga lah. Oke, berarti tanggapan mama dan papa melihat kakak yang nomor 2 seperti itu bagaimana? Mama sama bapak udah selalu bilangin ya, jangan kayak gitu, udah dewasa, jangan harus gak usah ngomel-ngomel di rumah, gak usah dibuangin barang-barang yang ada di meja, kayak di tangga, kain-kain semuanya. Itu juga mama sama bapak udah sering kali bilang ya kan. Dia emang keras kepala sih, susah dibilangin juga. Tapi setelah kejadian itu hubungan Lucy dengan mama bagaimana? Di hari Senin tanggal 17, Selasa, terus Rabu itu nggak baik sama mama, kayak diem-dieman sama mama. Terus pas Kamis, Jumat, Sabtu sampai sekarang udah baikan. Oke. Ibu mau tahu gimana perasaan Lucy ketika Lucy mengalami kejadian kemarin? Saya mikir lagi sih, iya sih, ini salah juga. Makanya mama ngomel juga emang ini aku yang buat gitu, ya kayak nggak dengar lah ya, nggak dengar omongan mama. Memang pulang jam 10 lah, dari situ udah nggak boleh. Emang kemarin pulangnya setengah 11-an, ya kan, salah aku juga nih, makanya mama sampai marah gitu kan. Bapak juga ngediemin gitu kan, emang salah aku sih. Oke, berarti mama emang sering seperti itu atau Enggak, dari itu cuma zaman-zamannya apa sih, zaman-zamannya SD SMP yang kayak gitu. Terus di Yang kayak SMK gitu. yang kayak selalu diomelin, yang kayak selalu dipukul pakai gantungan gitu ya kan. Itu zaman-zamannya SD. Di kakak pertama sama kakak kedua juga pernah digituin, karena itu kan zamannya SD ya, cuman SD, SMP, terus di SMK buat beranjak lagi ke perguruan tinggi itu udah nggak pernah dilakukan kayak gitu. Tapi karena emang kebandelan aku ya kan, jadi mama ngelakuin itu, tapi besokannya udah enggak dilakukan kayak gitu. Itu biar aku jerah aja, biar aku mikir. Oke, kira-kira setelah kejadian itu apakah permasalahannya masih berlanjut sampai sekarang? Enggak sih, udah baik aja. Tapi memang kalau Lucy salah,
mama selalu mukul gitu. Iya, enggak selalu mukul sih, kayak enggak aku respon mama ya kan, aku selalu jawab, itu berimbasnya dipukul. Tapi kalau misalkan cuma kayak masalah hal biasa, mama cuma ngomelin pakai omongan aja. Baik, kira-kira setelah kejadian ini nih, apa yang Lucy harapkan dari mama? Yang Lucy harapkan, mama tuh kayak gitu emang buat kebaikan anak-anaknya. Dulu emang pernah kayak gitu, walaupun kakak pernah salah, itu kena kayak gitu juga. Kakak kedua juga pernah kayak gitu, apalagi kakak kedua emang selalu suka keras ya, akhirnya dipukul juga. Terus kalau aku tuh kalau dipukul tuh nggak pernah ngelawan, nggak pernah kayak ngejauh, ya udah diem aja gitu. Yang aku harapkan tuh buat mama enggak kayak gitu lagi. Cuman kalau misalkan kayak gitu kan emang biasanya di orang Batak kayak gitu, tapi kan nggak harus buat sekarang kan udah gede ya kan, nggak perlu dilakuin kayak gitu lagi. Terus kalau misalkan itu aja sih. Oke, apa Lucy sudah pernah bicara ke mama tentang hal itu? Udah kemarin aku bilang mama, ya mami mukul juga jadi sakit nih, aku gituin kan ya sambil bercanda, yang mana sakit kata mama gitu kan. Akhirnya diurut sama mama, kamu sih bandel, gak pernah mau dengerin mama, cuma gitu aja sih bu. Tanggapan mama seperti itu ya? Iya, tapi udah sekarang udah baikan, udah kayak apa ya, jalan apa sih, kayak udah baik aja lah sama mama, nggak diem-dieman lagi. Terus kalau sama kakak? Kalau sama kakak ya udah kayak ngobrol sewajarnya aja, kalau dia manggil ya dijawab, kalau enggak ya Berarti udah minta maaf? iya udah. Lucy pernah nggak komunikasiin ke mama gitu, kenapa sih Lucy tuh harus dipukul gitu, padahal masalahnya sepele gitu sih? Atau Lucy pernah nggak sih bilang ke mama kayak aku harus gimana sih biar mama tuh jangan apa-apa tuh mukul aku gitu? Belum pernah sih bu. Belum. Lucy mau berusaha bilang ke mama? Iya. Kira-kira kapan Lucy mau bilang itu ke mama? Belum tahu kapan. Belum tahu. Jadi menurut Lucy setuju nggak dengan apa yang dikasih tahu sama mama? Lucy setuju nggak sama saran dari mama kalau emang nggak boleh nih pulang lebih dari jam 10, nggak boleh pergi yang jauh-jauh sampai kemana-mana gitu? Lucy setuju atau tidak? Setuju atau enggak setujunya sih kayak ikutin aja lah ya aturannya mama, kayak dibilang nggak boleh pulang dari jam 10 lewat, dia ikutin gitu kan. Waktu pernah sekali ikutin aturan mama sama dia, pulang setengah 10 dan nyampe di rumah aman, nggak ada aman, nggak ada ribut-ribut. Tapi kemarin lewat dari jam 10 ya kena komelan gitu ya kan. Kalau dibilang setuju atau nggak setuju, ikutin aja aturan yang dibilang mama. Terus kalau misalkan acara harus di rumah, itu nggak bisa, karena kan pasti di rumah juga bosen mau ngapain gitu ya kan. Belum juga ngapa-ngapainnya nggak bisa. Ya udah akhirnya Lucy maunya keluar. Oke, sebelumnya Lucy keluar lebih dari jam 10 malam itu baru hari itu atau memang baru hari itu? Sebelumnya nggak pernah pulang lebih dari jam 10? Iya. Maupun itu sama teman-teman juga nggak pernah? Iya nggak.
Kira-kira Lucy mau gak ngobrol ke mama gitu atau ke papa, cerita lebih lanjut gitu tentang perasaannya Lucy? Enggak sih. Apa yang membuat Lucy nggak mau? Kalau Lucy bilang ke mama sama bapak, pasti jawabannya tuh kayak ya udah gitu. Kalau buat bilang perasaan tuh mama sih kalau kayak gini gitu, kayak pasti nanti bakal ya kamunya juga bandel mau dengerin gitu. Ya udah akhirnya diurut, bapak juga kayak gitu, kayak dengerin kata mama kayak gitu. Berbicara yang lebih dari itu, kayak tadi kan Lucy bilang Lucy dilarang untuk berpacaran, Lucy dimarahin banget sampai dipukul karena pacaran ya kan. Lucy mau nggak berbicara yang lebih dari itu gitu, buat ngobrol sama mama gitu untuk kayak kenapa dilarang? Pernah bilang ke mama, emang nggak boleh ya berpacaran gitu. Kata mama boleh, cuman kenapa harus di luar, kenapa nggak di dalam rumah biar kelihatan sama mama gitu. Kalau di luar takutnya kenapa takut di jalan ada apa-apa, itu yang mama khawatirin gitu. Boleh berpacaran, boleh berteman, boleh diajak ke rumah, boleh, tapi nggak usah yang kayak harus di luar gitu sih. Kayaknya asik ya pacaran di luar gitu ya. Biasanya kamu kemana sih? Iya, namanya juga orang tua ya, pasti mama tuh takutnya kenapa-napa. Kalau misalkan aku udah bilang deket kok ma di sini, mama selalu bilang ya udah hati-hati ya, nanti pulang jangan terlalu malam gitu. Ya udah gitu sih. Mungkin karena kakak masih belum ada karena udah berumur juga, belum ada yang nikah sampai sekarang, jadi kayak aku juga masih yang kayak harus dibantah sama orang tua, masih yang kayak harus dilihatin kemana-kemananya gitu, masih kayak diawasi terus. Karena mungkin anak ketiga tuh pasti banyak ininya, nggak bolehnya gitu. Baik. Kira-kira setelah sesi konseling ini Lucy mau coba untuk bilang ke kamu? Oke, jadi tadi Lucy sudah bilang kalau Lucy mau berbicara dengan mama. Kira-kira kapan Lucy mau berbicara dengan mama? Besok. Karena kita sudah melakukan sesi konseling, tadi juga Lucy di awal bilang kalau Lucy dipukul mama karena Lucy bilang Lucy bandel, karena Lucy pulang larut malam lewat dari jam 10, karena Lucy berpacaran, dan Lucy tidak setuju dengan perlakuan mama yang memukul Lucy. Jadi Lucy mengambil keputusan Lucy mau berbicara dengan mama supaya mama tidak memukul Lucy lagi. Nah, Lucy akan melakukan itu besok. Baik, karena Lucy mengambil keputusan itu, nanti kita jadwalkan lagi sesi konseling berikutnya. Lucy datang lagi ke sini, kita membicarakan lagi bagaimana perkembangannya, kita follow up lagi gimana respon mama ketika Lucy telah berbicara ke mama. Kira-kira untuk sesi selanjutnya, sesi konseling selanjutnya, Lucy bisa kapan? Minggu depan, tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Hari Rabu, tanggal 3 ya.
Di untuk sesi selanjutnya kita akan melakukannya di minggu depan di tanggal 3 Juni hari Rabu pukul 1 siang. Ada lagi mungkin Kak Lucy yang mau ditanyakan? Baik, karena sudah tidak ada, saya rasa sesi konseling ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mau bercerita dengan saya, sudah mau mempercayakan saya bimbing konseling ini. Akhiri sesi konseling hari ini, terima kasih. Terima kasih dulu, Bu.